Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya para teman-teman Aries? Kita ketemu lagi di energi bulan Juni ya. Teman-teman Aries, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Aries mungkin yang saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman Aries yang mungkin sedang dalam masalah utang piutang, segera dilunaskan dari utang-utangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Aries yang mungkin saat ini sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Aries yang sedang berdagang, berbisnis, usaha, apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Aries yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Aries, kita lihat energimu di bulan Juni. Dan sebenarnya aku kemarin udah bikin readingan ya teman-teman, tetapi salah. Aku salah narik energi dan kupikir masih di bulan Mei ya. Jadi rencananya tadinya mau narik energi bulan Juni malah ke Mei. Jadi ya aku ulang lagi. Oke Aries, kita akan mulai ya dan pastikan ceritamu masuk dalam bacaan ini sehingga energimu ketarik. Tetapi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading karena ini adalah energi umum jadi sesuaikan ya energimu di mana. Nggak 100% disonet, bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ada juga yang 100% disonet, tetapi nggak semuanya. Jadi pintar-pintarlah dan bijak-bijaklah dalam mengikuti general reading, oke? Aries, kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aries di bulan Juni. Aries di bulan Juni. Aries di bulan Juni. Aries di bulan Juni. Oh, kenapa ini Aries ada never ending story? Ada masalah yang nggak ada ujung-ujungnya gitu, atau hubungan yang sulit terlepas ya, balik lagi, masalah itu lagi gitu. Lepasin dulu Aries ya. Ketika kamu melekat kepada sesuatu ya, kepada seseorang atau apapun itu, maka kamu akan semakin berat energinya ya, maka kamu akan semakin stres, depresi di sini, pusing. Oke, jadi lepasin dulu biar ada pembaruan energi. Ini never ending story ini ceritanya nggak akan ada ujung-ujungnya. Ini bisa juga koneksi-koneksi twin flame ya. Balik lagi gitu. Ke situ lagi, ke dia lagi. Jika di dalam hubungan. Lepasin dulu, lepaskan ya. Pasrah total kepada Tuhan. Masalah juga. Jangan terus difokuskan. Jangan terus, apa ya, melekat ke masalah itu. Pusing ini. Aries di bulan Juni. Ada apa denganmu di bulan Juni, Aries? Hmm. Ini jika ada hubungan-hubungan yang lagi konflik ya, lagi bermasalah, kemudian ada ego di sini ya karena ada api. Ada ego, ada amarah, ada harapan-harapan dan cekcok terus gitu. Di sini ada salah satu di antara kalian yang harus memulai duluan untuk meminta maaf ya atau memaafkan. Lepasin dulu, maafin dulu ya. Akan ada sebagian Aries ya, akan ada kedatangan energi baru di sini, entah orang baru, pekerjaan baru ya, tetapi kamu harus lepas dulu dari energi lamamu ini. Aries. Oke, masalah keluarga, masalah pekerjaan ya, masalah komunitas ya. Hmm,
pengampunan ya. Lihat kemelekatan ya. Ada energi kemelekatan di sini. Aries melekat kepada sesuatu, entah itu keluarga ya, atau pekerjaan, atau hubunganmu dengan seseorang. Lepasin dulu kemelekatannya. Semakin kamu melekat, kamu akan semakin tersiksa ya. Kamu akan semakin berat energinya, semakin terkuras. Lepasin dulu kemelekatannya. Hubungan-hubungan yang di ujung tanduk aku melihat mencoba untuk baik-baik saja, tetapi tidak. Ya, di dalam penuh dengan konflik. Akan ada peluang dan kesempatan baik di depan sana untukmu Aries, tapi harus melepas dulu ya. Harus melepas dulu. Ini ada kesempatan ada kesempatan terbuka ya. Lebih ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang baik, tetapi kamu harus membersihkan dulu ini kekacauan yang lama ya. Jadi energi lama harus diperbarui dulu, harus dilepas dulu. Dan jangan bertanya lagi, jangan komplain ya, jangan mengeluh tentang apapun itu. Karena apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu komplainin ya, apa yang kamu tanyakan, ini akan ketarik ke dalam kehidupanmu. Akan kamu tarik. Oke, jadi lepasin dan jangan lagi mengeluh tentang apapun itu. Jalanin saja, terima apa yang datang ya, dan lepaskan apa yang pergi. Nih, masih fokus ke masa lalu ya. Masih fokus di masa lalu, tenggelam di masa lalu. Sesuatu yang sudah berlalu udah dilepasin dan dimaafin. Masih tenggelam di energi lalu Aries. Why? Kenapa Aries? Silakan teman-teman kalau ada yang mau dibantu untuk move on dari seseorang ya. Mungkin kamu pengen memulai sebuah awalan baru, hidup baru bersama orang baru, tetapi energi kamu masih nyangkut dan melekat di energi lama. Silakan ya kalau mau dibantu untuk bisa move on dan untuk bisa memulai kehidupan yang baru lagi ya. Ada nomor WhatsApp di deskripsi yang bisa kalian hubungi atau di bio ya kalau di TikTok. Aries. Aries. Menggantung. Aries. Masih menunggu ini ya. Aries energinya masih melekat, masih menunggu. Indikasi cinta segitiga. Ada gini, Aries yang sudah disakiti ya, udah dihianati, mungkin udah disakiti, tetapi kenapa kamu masih melekat gitu? Masih nungguin dia, masih ngarepin dia, sementara kamu udah disakiti. Ketulusan. Memang guys, cinta itu bikin orang ya seperti itu ya bodoh kali ya. Kalau kata kata adik aku pekok. Cinta membuat orang pekok. Tahu pekok nggak? Apa ya kalau bahasa Jawa itu pekok ini? Kayak buta gitu ya. Udah disakiti masih 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 bertahan terus. Berharap. Oke. Ini ternyata ya, kemelekatan, harapan-harapan. Stop berharapnya dilepasin ya, karena kemelekatan atau harapan-harapan itu adalah sumber penderitaan. Aries. Merasa kehilangan, sedih ya. Oke. Mungkin pernikahan ini ya. Terjadi energi cinta segitiga di dalam pernikahan atau pengkhianatan ya. Banyak ini, banyak
Kecemburuan iya ya, marah karena cemburu. Banyak sekali. Ada sebagian Aries yang sudah menikah di sini. Jika kamu Aries single, maka aku melihat kamu berharap banget bisa menikah dengan orang ini. Sementara orang ini nih udah nyakitin kamu gitu. Kenapa kamu masih bucin? Lihat teman-teman ya, ini yang belum menikah. Bagaimana kehidupan pernikahanmu dengan dia? Lihat kehidupanmu saat ini. Ketika kamu terhubung ya, ketika kamu pacaran sama dia, itu nanti yang akan terjadi di pernikahanmu. Oke? Jika kamu di masa-masa pacaran seperti ini dan kamu sering disakiti, diselingkuhi dia nanti, maka nanti di pernikahan juga akan seperti itu. Karena itu adalah gambaran kehidupan ke depan. Ya, jadi kehidupanmu saat ini itu adalah kehidupanmu di masa yang akan datang. Ya, jadi diperhatikan, jangan diabaikan. Semua yang datang dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini itu banyak pelajarannya. Bentar guys, bateraiku habis ini. Oke, kita akan lihat energi hubunganmu, Aries. Energi hubungan Aries. Tuh, nggak bisa move on ya. Aries nggak bisa move on. Atau seseorang yang nggak bisa move on sama kamu. Bisa terbolak-balik ya energinya. Ingin memulai sebuah awalan baru gitu. Ingin ada perubahan di dalam hubungan. Atau dia pengen dia berubah. Kali aja dia berubah. Aku tungguin. Buang-buang waktu ya. Ayo lepasin. Tuh kan masih ngarep. Masih ngarep. Kenapa sih Kak dia selalu apa ya? Kenapa sih Kak aku nggak bisa move on, nggak bisa lepas dari dia ya? Kamu masih ngarep di sini ya. Banyak orang nggak sadar. Guys, sorry. Ini kenapa jatuh? Ada kerinduan ya, merindukan komunikasi, berharap bisa terhubung kembali mungkin. Mungkin ada sebagian yang diblokir gitu. Sebagian ada yang tapi dua nggak aku ambil ya jatuhnya ke bawah. Sebagian berjarak, tadi blokir atau memang hubungan kalian berjarak. LDR, ghosting, ingin peluang dan kesempatan. Masih menunggu ya, masih menatap, masih berharap karena ingin ada peluang dan kesempatan. Ada pembaharuan di dalam hubungan. Bingung ya, antara pergi atau bertahan. Aries, Aries di bulan Juni. Tuh kan, Coffin ya. Ada yang menarik diri tetapi masih ada yang menunggu. Yang satunya menarik diri, ya kejebak ini sakit. Sakit, hubungan-hubungan yang seperti ini sakit, nyiksa gitu. Bertahan sakit ya, pergi pun nggak bisa, move on pun nggak bisa. Karena satu hal tuh toksik ya, hubungannya toksik, penuh beban dan tekanan jika ini di dalam hubungan keluarga pernikahan ya, pernikahan-pernikahan yang menyakitkan, yang penuh dengan tekanan, berat energinya guys. Ada indikasi sebagian Aries LDR ya, ada kerinduan di sana, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Oke, ini yang sudah menikah karena anak ya. Dan mungkin ada Aries yang dilihat dengan seseorang yang lebih muda, stuck energinya. Ada banyak rahasia. Mungkin hubungan-hubungan yang tertutup sebagian, nggak semua ya. Jika ini dalam pernikahan, maka ada banyak rahasia di dalam pernikahan. Energi bulan dan matahari indikasi twin flame, tetapi nggak semuanya. Oke, ada jam. Oke. Sedih ya, ambigu, sakit. Cinta tapi sakit ya. Toksik ya. Ada indikasi mungkin kamu Aries lagi berada dalam karmic relationship ya. Hubungan dengan karmikmu. Cinta tapi nyakitin gitu.
Ya ampun, terjebak karena anak indikasinya. Tetapi ada pertemuan-pertemuan, ada Aries yang dipertemukan dengan twin flame-nya tetapi masih dalam hubungan karma dengan pasangannya saat ini. Stay di jalanmu ya. Tuh kan? Ini ada mungkin ada indikasi ya, indikasi saat ini saat aku bacakan video ini apa namanya readingan ini ada Aries ada Aries mungkin yang lagi apa ya berkonflik dengan pihak ketiga ya. Mungkin kamu ngelabrak dia atau seperti apa gitu atau sebaliknya kamu Aries yang dilabrak oleh pasangan sahnya ya. Dan ya mungkin Aries atau salah satu di antara kalian menarik diri tetapi energinya masih muter-muter, nggak bisa move ya, masih tetap terhubung. Jika dia adalah twin flame, sampai kapanpun ya koneksi ini akan tetap ada, nggak bisa terpisahkan. Mungkin secara tubuh fisik kalian terpisah, tetapi tidak dengan hati dan jiwanya. Kita akan lihat Aries. Kali. Aries. Aduh, goyang guys. Ini nggak enak ini. Aries. Penuh beban ya, tekanan. Berat sekali. Semua adalah pilihan ya, karena kita yang menentukan hidupnya kita, ya. Bahagianya, menderitanya, sakitnya, kita sendiri yang menentukan itu. Jadi semuanya adalah pilihanmu. Kamu mau bertahan atau meninggalkan itu adalah pilihanmu. Tetapi Kak, jika aku meninggalin dia gimana dengan anak-anakku? Anakmu ya, kamu, pasanganmu, semuanya. Ini punya jalan ceritanya masing-masing, punya pelajaran dan perjalanan kehidupannya masing-masing. Oke? Jadi ya, kalaupun kalian harus berpisah, kemudian anaknya mengalami suatu hal misalkan ya, atau dia dibawa pasanganmu misalkan ya, terpisahkan sama kalian, ya itu udah jadi sebagian perjalanan dan pelajarannya mereka gitu, untuk menjadikan mereka kuat. Oke, cinta yang begitu besar, cinta yang begitu meluap ya, kenapa nggak bisa melepas? Cintanya besar sekali. Aries. Masalah keuangan is oke ya. Ada banyak keberlimpahan di sini. Aku melihat LDR ya. Bisa jadi ini cinta baru. Jika di sini ada Aries yang menunggu komunikasi, ini kasih akan ada komunikasi. Pusing ya tuh lihat. Jiwanya, tubuhnya di sini tapi jiwanya di tempat yang lain. Oke, strength. Ingin bertahan ya, tetap bertahan. Dibawa lewat doa. Oke, ada pemanfaatan juga ini. Ada sebagian ya, sebagian teman-teman ada pemanfaatan ini. Entah dari pasangan sahmu atau dari seseorang yang baru itu. Perhatikan ya, ketika di dalam hubungan di situ ada apa ya, nggak ada effort. Terus banyak permintaan dari dia gitu. Entah masalah keuangan atau seksual atau apapun itu. Itu ada indikasi pemanfaatan ya. Sementara dia nggak ada pengorbanan sama sekali ke kamunya ya. Salah satu contohnya jika ini adalah suami atau istrimu. Di dalam rumah tangga kita harus ada keseimbangan energi ya, saling menjaga, saling mencintai, saling menghargai, saling memperhatikan ya, ada keseimbangan energi. Tetapi jika berat sebelah di sini hubungannya akan menjadi toksik ya. Dia terus nekan kamu.
ya, entah di keuangan atau di akhlak apapun itu. Kamu sakit dibiarin ya, nggak ada perhatiannya, nggak ada apa ya, kamu nggak merasakan cinta kasih dari dia gitu. Yang adanya mungkin tekanan-tekanan ya, kecemburuan-kecemburuan buta, tetapi nggak membuktikan bahwa dia itu sayang atau cinta sama kamu ya. Egonya cukup tinggi. Ini hubungan-hubungan karma seperti itu. Nyakitin sekali. Dia pengen dicintai tetapi dia nggak mau nyintai. Oke, di sini ada semangat ya Aries ya. Ada Aries yang terhubung dengan oke keuangan is oke ya. Kayak keuangan oke. Oke, pertemuan ada indikasi salah satu ya. Hmm. Ada masalah di depan sana. Mengalir saja dan melepas total ya. Ada indikasi cinta segitiga. Mungkin jika kamu Aries feminim, suami kamu menghadirkan yang lain ya. Dan koneksi mereka twin flame. Nggak bisa kamu halangi itu. Kamu berusaha untuk memisahkan mereka dengan cara apapun. Mungkin terpisah secara tubuh fisik, tetapi tidak dengan jiwa dan hatinya ya. Dan untuk mungkin kamu yang merasa bahwa dia adalah twin flame, melepas ya. Ada Aries yang terhubung dengan Leo ya, Aries dengan Sagittarius, Aries dengan Aries, Aries dengan Gemini juga ada, Aries dengan Libra, Aries dengan Scorpio, Aries kuat ya, Aries dengan Virgo, Aries dengan Capricorn, Aries dengan Sagittarius, Aries dengan Cancer ya, Gemini, aku rasa itu Capricorn. Oke, Aries. Siapakah dia, Aries? Oke. Ada sebagian Aries yang akan bertemu dengan soulmate-nya ini jodoh ya. Aries. Ada perasaan sedih, terluka, merasa kehilangan. Oke, ada cinta segitiga, ada wanita lain. Sedih karena kehilangan. Sedih karena perpisahan. Gambling ya. Hubungannya nggak jelas. Mau dibawa kemana gitu. Akan ada komunikasi ya, dia akan ngubungin kamu, tetapi masih menunggu waktu yang tepat. Aku melihat. Fokus ya, fokus ke dalam diri. Lepas kemelekatannya ya. Jangan terus fokus ke dia. Fokus ke dalam dirimu, fokus ke dalam kehidupanmu, hobimu, pekerjaanmu ya. Sebagian Aries akan dilamar, dia akan ngubungin kamu dan ngelamar kamu. Union ya. Ini untuk Aries yang single ya. Jadi penantianmu nggak sia-sia, tetapi kamu harus melepas. Harus melepas. Mirroring, dia adalah cerminanmu. Ketika kamu terus ngirimin energi, dia akan terus lari. Secara energi, kamu harus stop. Stop ngejar. Aku nggak pernah ngejar kok, Kak. Bukan secara fisik ya, tetapi secara energi. Kamu mikirin dia, kamu fokus terus ke dia, mengingat-ingat tentang dia, ya. Kamu secara energi kamu diam. Udah lepasin. Ada inner child di sini. Jadi kekacauan ya, pertengkaran, apapun itu. Perlakuan-perlakuan dia dan responmu itu adalah cerminan dari inner childmu. Luka batinmu. Jadi untuk teman-teman yang mudah kesulut emosi ya, mudah baper, mudah disakitin, mudah diselingkuhin,
dan kabang selingkuh, semuanya itu adalah inner child yang harus diberesin. Ini mumpung ada program ya, program healing, hipnoterapi, ya penyembuhan luka batin dan inner child secara gratis ya. Ini terbatas, jadi cepat ya, cepat-cepat aman kan teman-teman ya, yang merasa bahwa hidupmu sedang tidak baik-baik saja, ada inner child di sana yang harus diberesin. Oke, karena ini ngaruh ke kehidupanmu, ngaruh ke pekerjaan, ngaruh ke hubungan, ngaruh ke kesehatan. Jadi, ayo disembuhkan. Dan mumpung ada program gratis, silakan hubungi nomor di WA ya, atau di bio ya di TikTok. Ada banyak kepalsuan ini. I like you, seseorang mencintaimu, ada chemistry ya. Chemistry yang sangat kuat sekali, ikatan batin, tarikan apa ya, ikatan batin yang nggak bisa dipisahkan itu. Terpisah secara tubuh fisik, tetapi tidak bisa secara apa ya, secara batinnya nggak bisa. Nanti ngaruh ke kesehatan. Pesan angel untukmu Aries, kamu diminta untuk minta petunjuk kepada Tuhan, kepada angel. Ini cari informasi sebanyak mungkin ya. Tadi ketika mungkin ini adalah pasanganmu yang menghadirkan orang ketiga, jangan terlalu percaya dengan kartu tarot, tetapi cari informasi sebanyak mungkin. Oke? Dan jika kamu yang masih menunggu tentang orang ini ya, kamu masih terus fokus ke dia, stop cari informasinya. Stop kepo-kepo. Pemelekatannya dilepas dulu biar ada pembaruan energi. Jika kamu mau narik energinya seseorang, jangan melekat ya. Fokus ke dirimu, fokus ke pekerjaanmu, fokus ke karirmu. Akan ada kejutan dari semesta untukmu, Aries. Oke, jika kamu percaya, dalam beberapa minggu ke depan di sini akan ada kesuksesan ya. Di dalam hubungan kalian, jika di dalam hubungan, jika di dalam pekerjaan, maka akan ada kesuksesan perubahan besar yang akan membawa kebahagiaan dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi ini tergantung di energimu. Jika kamu terus melekat, itu semuanya nggak akan terjadi. Lepasin segala kemelekatan kepada pasangan, ya, seseorang, pekerjaan, karir, apapun itu, lepasin, ya. Fokus membuat pilihan ke arah yang baru, fokus ke hal-hal yang lain. Jangan terus fokus di sana, pusing loh. Biar ada pembaruan energi. Ini never ending terus, ya. Nggak ada pembaruan energi di sini. Biar ada perubahan besar yang akan membawa kebahagiaan ini. Tetapi kembali lagi, ini it's up to you. Oke, Aries? Semangat ya. Bersikap tegas dan komunikasi dijaga dengan pasangan yang suami istri. Karena ada kesuksesan di dalam hubungan, dalam karir, keuangan, ya. Jadi semangat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Ini adalah energimu di bulan Juni, Aries. Ambil yang baik-baik ya, jadikan manifestasi dan doa, yang tidak baiknya jadikan antisipasi. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa suami atau istrimu ada sesuatu gitu ya, mungkin mencurigakan, jangan terlalu berasumsi dulu gitu. Ya, jangan buru-buru berasumsi dulu. Cek energinya apakah benar ataukah tidak ya, dan cari informasi sebanyak-banyak mungkin. Dan untuk yang masih melekat, ayo dilepas ya, biar jadi terjadi pembaruan energi. Oke, teman-teman semuanya semangat dan terima kasih banyak. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you. Dah.